Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi yang akan menjelaskan API arsitektur. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Andi Fatur Rahman, Ifal Fahria, Muhammad Adlim Zaki Pratama, Muhammad Farhan Saleh, saya sendiri, dan juga Muhammad Nasirul Haq. Nah, sebelum kita membahas jenis-jenis dari API arsitektur itu sendiri, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya itu API arsitektur. Nah, dalam pengembangan web, API atau Application Programming Interface merupakan komponen penting yang dapat memungkinkan dua aplikasi berbeda atau berbagai aplikasi dapat berinteraksi dan saling bertukar data. Nah, arsitektur API itu sendiri merujuk pada pola-pola desain yang digunakan untuk membangun suatu API itu sendiri sehingga lebih efektif dan juga efisien. Nah, API arsitektur itu ada banyak, ada SOAP, REST, GraphQL, dan lain-lain. Nah, untuk bagian saya akan menjelaskan API arsitektur SOAP atau SOAP. Nah, SOAP API ini singkatan dari Simple Object Access Protocol. Nah, ini sebenarnya dia adalah sebuah protokol yang menentukan aturan komunikasi yang kaku. Nah, protokol ini memiliki beberapa standar terkait yang mengontrol setiap aspek pertukaran datanya. Nah, SOAP API dikembangkan dengan cara yang lebih terstruktur dan formal, tentunya dengan karakteristiknya yang lebih terstruktur dan formal membuat arsitektur SOAP ini lebih aman dibandingkan arsitektur API lainnya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sebelah kiri ini ada struktur dari SOAP API arsitektur itu sendiri, dan juga sebelah kanan ini adalah data yang dikirim oleh SOAP API ini. Nah, data yang dikirim oleh SOAP API ini berbentuk XML. Nah, ketika kita mengirim permintaan ke SOAP API, kita harus mengemas permintaan HTTP dalam envelope SOAP atau SOAP envelope. Nah, struktur data lah yang akan memodifikasi konten HTTP yang mendasarinya sesuai kebutuhan permintaan SOAP. Dengan envelope, kita juga bisa mengirim permintaan ke layanan web SOAP dengan protokol transportasi lainnya. Jadi untuk SOAP API ini dia tidak hanya menggunakan protokol HTTP, tapi bisa menggunakan berbagai protokol lainnya. Oke, jadi yang selanjutnya ini adalah RESTful API ini adalah salah satu gaya arsitektur untuk merancang layanan web yang berkomunikasi melalui protokol HTTP. RESTful API ini didasarkan pada prinsip-prinsip REST, yang mana setiap sumber daya diidentifikasi oleh URL unik dan operasi pada sumber daya diwakili oleh metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Contohnya, untuk mengambil data sumber daya, kita dapat menggunakan metode GET pada URL yang sesuai. Nah, selanjutnya ini ada bentuk ya dari model REST API, yang mana ada client, ada server, nah dihubungkan oleh REST API, yang mana REST API ini seperti interface-nya. Nah, dan di sebelahnya ini adalah tabelnya ya, tabel perbedaan antara REST API dan RESTful API, yang mana orang-orang mungkin masih banyak yang keliru dan mungkin menganggap keduanya itu hal yang sama. Tabel ini ada beberapa perbedaannya, seperti cara kerja, sifat, protokol, arsitektur, format data, bandwidth, dan charge. Jadi sebenarnya keduanya itu mirip-mirip ya, karena memang RESTful API itu didasarkan pada REST API yang mematuhi aturan-aturan REST API, jadi seperti bagian dari REST API itu sendiri gitu. Nah, berikutnya ada arsitektur GraphQL.
Nah, GraphQL sendiri ini adalah gaya arsitektur API yang dikembangkan oleh Facebook. GraphQL memungkinkan klien untuk mengirim permintaan yang spesifik terkait data yang diperlukan, sehingga mengurangi jumlah permintaan yang harus dikirim ke server. Dengan GraphQL, klien memiliki kontrol penuh terhadap data yang diterima dari server. Dapat dilihat dari gambar di samping saya ini, bahwa dalam arsitektur API GraphQL, ada 3 komponen utama yang saling berinteraksi, yaitu klien GraphQL, server GraphQL, dan REST API. Klien GraphQL adalah bagian dari aplikasi klien yang mengirimkan permintaan GraphQL ke server. Ini memungkinkan klien untuk mengambil data dengan presisi, hanya meminta data yang dibutuhkan dalam format yang diinginkan. Sebaliknya, server GraphQL bertindak sebagai pusat yang menerima permintaan tersebut. Ini memproses permintaan dengan mengeksekusi query terhadap data yang tersedia, memformat respons yang sesuai dengan permintaan klien, dan mengirimkannya kembali. Namun, dalam beberapa kasus, data yang diminta oleh klien mungkin tidak sepenuhnya tersedia di server GraphQL. Inilah saatnya ketika REST API masuk. REST API, meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyajikan data, masih dapat diintegrasikan ke dalam arsitektur GraphQL. Server GraphQL dapat menggunakan REST API sebagai sumber data tambahan, memungkinkan aplikasi untuk mengakses data dari berbagai sumber dengan mudah. Dengan integrasi ini, pengembang memiliki fleksibilitas untuk memanfaatkan fitur terbaik dari kedua pendekatan tersebut, memungkinkan pengembangan aplikasi yang efisien dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi proyek, sehingga terdapat perbedaan dalam cara data diakses dan disajikan. Kerjasama antara klien GraphQL, server GraphQL, dan REST API memungkinkan pembangunan aplikasi yang kuat dan serbaguna. Nah, selanjutnya ada arsitektur gRPC. gRPC ini adalah kerangka kerja Remote Procedure Call, atau yang disingkat dengan RPC, yang dikembangkan oleh Google. gRPC ini menggunakan protokol buffers sebagai format pesan dan HTTP/2 sebagai protokol transport. gRPC memungkinkan komunikasi efisien antara klien dan server dengan dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa arsitektur API gRPC ini ada penggunaan teknologi berbasis OData atau Open Data Protocol di sisi server. Dengan menggunakan kerangka kerja ASP.NET Web API OData, ini memungkinkan pembuatan layanan web HTTP yang dapat diakses dengan protokol OData, memberikan operasi chroot atau create, read, update, delete pada data. Untuk dukungan OData, digunakan pustaka seperti OData.lib, IDM.lib, dan Microsoft.spatial. Di sisi klien, OData Client for .NET digunakan untuk berkomunikasi dengan layanan web OData. Pustaka-pustaka yang sama seperti OData.lib, IDM.lib, dan Microsoft.spatial digunakan di sisi klien untuk membantu dalam manajemen permintaan dan respon OData. Selain itu, alat seperti OData V4 Client Code Generator digunakan untuk menghasilkan kode client.NET dari definisi layanan web OData, memungkinkan pembangunan kelas proxy yang merepresentasikan entitas dan operasi dari layanan OData tersebut. Dengan demikian, arsitektur ini memanfaatkan gRPC di atas OData untuk menyediakan komunikasi antara layanan baik di sisi server maupun di sisi klien dalam lingkungan .NET. Selanjutnya adalah WebSocket. WebSocket adalah protokol komunikasi dua arah antara klien dan server yang memungkinkan pertukaran data secara real-time. WebSocket memungkinkan pengiriman pesan secara langsung antara klien dan server tanpa perlu melakukan permintaan ulang. Nah, dalam WebSocket sendiri ada beberapa komponen penting. Salah satunya itu adalah handshake. WebSocket itu pertama dimulai dengan sebuah handshake atau sambungan awal. Nah, kalau misalnya bisa dilihat pada gambar ini ada opening handshake atau dalam connecting state. Nah, jadi handshake itu dia berbasis HTTP dan terjadi melalui permintaan HTTP biasa. Jika handshake berhasil, koneksi TCP akan ditingkatkan menjadi koneksi WebSocket. Nah, kemudian hal selanjutnya itu ada upgrade header. Saat melakukan handshake, klien mengirimkan permintaan HTTP khusus yang disebut handshake request.
Nah, permintaan ini berbasis header upgrade yang menunjukkan niat untuk beralih ke protokol WebSocket. Nah, pada gambar ini bisa dilihat kalau misalnya dari klien itu mengirimkan HTTP request HTTP upgrade request ke servernya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada handshake response. Nah, handshake response ini dia dari server itu akan merespon handshake dari klien tadi, handshake request dari klien tadi dengan handshake response yang mengandung header khusus seperti upgrade dan connection untuk menegaskan perpindahan ke WebSocket. Nah, pada gambar ini bisa dilihat kalau misalnya dari server mengirimkan kembali lagi ke klien itu HTTP 101 switching protocol. Nah, dari HTTP ke WebSocket. Nah, kemudian ada di sini terjadi open state atau koneksinya sudah terbuka antara klien dengan servernya. Nah, jadi setelah handshake-nya ini berhasil, koneksi antara klien dan server dianggap terbuka dan siap untuk melakukan pertukaran data dua arah. Nah, selanjutnya hal yang penting itu frame. Jadi frame ini adalah sebuah data yang dikirimkan melalui koneksi WebSocket, dibungkus dalam frame. Frame adalah unit dasar komunikasi dalam protokol WebSocket. Setiap frame dapat berisi bagian dari pesan atau pesan lengkap. Nah, pada gambar ini bisa dilihat kalau misalnya dari klien ini mengirimkan data frame dan kemudian server mengirimkan kembali lagi data frame. Nah, frame itulah yang membungkus data-data yang dikirimkan antara klien dengan servernya. Nah, kemudian habis itu ada pesan. Nah, pesan itu dalam WebSocket adalah sebuah unit data logis yang dikirimkan antara klien dan server. Nah, pesan ini bisa terdiri dari satu atau lebih frame. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa data, misalnya data frame yang dikirimkan dari klien ke server, server dari ke klien. Nah, dalam satu pesan itu bisa mengandung beberapa data frame. Nah, atau bisa jadi dalam satu data frame itu sudah mengandung satu pesan lengkap. Nah, kemudian habis itu bisa kita lihat di sini ada closing state. Nah, closing state ini mirip seperti connecting state, di mana klien akan mengirimkan request lagi, tapi bukan upgrade, tapi melainkan close control frame. Jadi di sini diminta untuk closing state-nya. Nah, setelah klien meminta pesanannya itu, kemudian nanti server akan mengembalikan close control frame. Nah, di sini akan dilakukan closing handshake. Nah, kemudian setelah itu berhasil, akan TCP connection-nya itu akan diterminasi. Nah, di situ sudah close state. Jadi tidak ketika mau harus di connecting opening handshake lagi. Nah, dalam WebSocket sendiri itu mendukung konsep subprotokol yang memungkinkan klien dan server untuk menegosiasikan protokol komunikasi yang digunakan di atas WebSocket. Misalnya, WebSocket juga dapat digunakan bersamaan dengan protokol seperti MQTT atau STOMP. Nah, salah satu hal yang penting juga dalam WebSocket itu adalah pingpong. Nah, WebSocket itu memiliki mekanisme pingpong. Nah, pingpong ini memungkinkan klien atau server untuk mengirim pesan ping ke pihak lain dan menerima balasan pong. Ini digunakan untuk mempertahankan koneksi hidup dan memeriksa ketersediaan pihak lain. Nah, WebSocket sendiri itu populer dalam pengembangan web dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti game online, aplikasi kolaboratif, alat kayak chat begitu, perbaruan data secara real time, dan masih banyak lagi. Nah, dengan menghilangkan overhead yang terkait dengan permintaan HTTP dan memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung, WebSocket memfasilitasi pengembangan aplikasi web yang lebih responsif dan interaktif. Arsitektur selanjutnya adalah webhook. Webhook adalah salah satu sarana berkomunikasi antara aplikasi atau sistem dengan lebih efektif. Komunikasi yang terjadi saat menggunakan sarana tersebut berbasis event, yang artinya transfer informasi baru terjadi saat ada input atau tindakan yang kemudian memicu tindakan lain. Contohnya adalah otomatisasi email dengan aplikasi email marketing.
Sebelumnya, ketika ada pengunjung membuat akun di website dan mengisikan data diri, informasi tersebut akan disimpan di database, lalu akan menggunakan informasi tersebut untuk mengirimkan email sambutan ke pengunjung. Dengan webhook, kita bisa meminta aplikasi email marketing untuk mengirimkan email sambutan setiap kali pengunjung selesai mengisikan data diri untuk akun baru. Secara teknis, webhook adalah sebuah panggilan balik atau callback HTTP. Callback HTTP adalah metode HTTP untuk mengirimkan data. Umumnya, data yang dikirimkan menggunakan format JSON atau XML. Untuk memastikan transfer data berjalan baik, perlu ditentukan dulu URL HTTP atau HTTPS yang menjadi sarana komunikasi antara sistem A dan sistem B ketika melakukan setup webhook. Singkatnya, sistem komunikasi antara keduanya dibuat otomatis. Dengan begitu, proses seperti pada contoh kasus pengiriman email tidak perlu dilakukan manual lagi. Webhook juga sering disandingkan dengan Application Programming Interface atau API karena fungsinya mirip. Lalu apa saja perbedaannya? Yang pertama, otomatisasi. Perbedaan utama webhook dan API adalah cara kerjanya. Pengiriman data dengan webhook dapat dilakukan dengan otomatisasi. Yang kedua, performa. Perbedaan cara kerja tadi berdampak pada performa yang dihasilkan. Webhook membutuhkan lebih sedikit resource server karena transfer data terjadi secara otomatis. Dengan begitu, aplikasi yang memanfaatkan callback HTTP tersebut cenderung memiliki performa yang lebih baik. Yang ketiga, keamanan. API memberikan keamanan yang lebih baik dibanding webhook. Kenapa demikian? Karena dengan API, aplikasi hanya akan menerima informasi yang diminta. Artinya, jenis dan jumlah data yang masuk dapat dikontrol. Yang keempat, kompatibilitas. Belum semua aplikasi mendukung webhook. Berbeda dengan API yang sudah banyak didukung oleh berbagai aplikasi karena secara keamanan dianggap lebih baik.